Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Mutiara Misbah dengan NIM 12120201811 kelas PAI 2E. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai materi menuntut ilmu, sholat Jumat, dan bekerja sama dalam kebaikan, yang mana ada 4 ayat atau 4 surat yang menjadi dasar dari materi tersebut. Yang pertama ada surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang mana surat ini atau ayat ini menjadi review pertama dalam pertemuan di pertemuan kedua ini gitu loh. Jadi disclaimer dulu sebelumnya, saya akan menyampaikan pemahaman saya lebih banyak, maksudnya lebih panjang dari di ayat ini daripada ayat sesudahnya gitu, Al-Jumu'ah dan ayat Al-Maidah. Kenapa? Karena kan surat walaupun yang direview cuma satu, Al-Mujadalah ayat 11, tapi masih nyambung dengan ayat seterusnya atau sesudahnya, yakni Ar-Rahman ayat 33 ya, mengenai kerja keras dalam menuntut ilmu. Nah, yang saya pahami dalam ayat Al-Mujadalah ini ada 2 poin. Yang pertama, ada berlapang-lapang dalam majlis. Jadi kayak berlapang-lapang dalam majlis ini kan, kalau misalkan dalam satu majlis terus si tempatnya tuh si tempatnya tuh sempit, jadi diserukan atau diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk melapangkan tempat duduk gitu loh. Jadi mempersilahkan orang lain duduk juga, ikut ngaji gitu kan. Karena kan nggak sedikit orang yang kadang kalau misalkan udah PW tuh nggak mau geser. Nah itu tuh sebenarnya ngeselin sih orang kayak gitu. Cuma ya itu makanya Allah menyeru kepada orang-orang beriman untuk melapangkan atau memberi space lah gitu buat orang yang mau menuntut ilmu juga. Nah maka balasannya apa? Maka Allah akan meninggikan maka Allah juga akan melapangkan gitu kelapangan untukmu, itu dalam segi apapun ya, entah itu rezeki atau kebaikan semuanya. Jadi gak semata-mata Allah nyuruh kalau tanpa imbalan. Itulah dari kebaikan Allah gitu kan. Kenapa Allah nyuruh kita melapangkan majlis? Karena ya itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Makanya sebenarnya apa yang kita lakukan untuk orang lain atau kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah yang kedua ada keutamaan dari menuntut ilmu atau keutamaan dari orang yang berilmu deh. Karena kan di sini Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi artinya orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya itu orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena kan orang yang menuntut ilmu belum tentu dia berilmu juga gitu. Karena tidak ilmu itu kan bukan sesuatu yang kita tahu. Mohon maaf Bapak, video sebelumnya terpotong dikarenakan harus penghapusan data terlebih dahulu. Nah selanjutnya tadi kan Allah itu akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Nah kenapa bukan orang yang menuntut ilmu? Karena nggak setiap orang yang menuntut ilmu itu berilmu. Soalnya kan kalau misalkan akan disebut ilmu kalau misalkan kita sudah bisa mengamalkan hal tersebut gitu. Tadi kan ada penambahan materi juga dari Pak Hafid bahwa yang disebut orang yang berilmu itu orang yang tahu kebaikan dia lakukan, dan orang yang tahu bahwa itu buruk dia tinggalkan gitu. Terus juga tadi ada beberapa pendapat yang dari Ibnu Taimiyah bahwa tidaklah disebut seorang yang berilmu orang yang pintar bicara atau yang public speakingnya bagus atau karya tulisannya bagus, terus pemahamannya bagus, tapi orang tersebut akan tetapi orang yang disebut
berilmu itu orang yang takut kepada Allah dan akhlaknya yang semakin mulia gitu. Jadi ilmu itu bukan sekedar tulisan yang kita baca atau pemahaman sekedar duniawi, melainkan juga kalau menurut Ibnu Taimiyah orang yang akhlaknya semakin baik, ketaatannya juga semakin baik gitu. Kemudian juga tadi ada pendapat dari Ibnu Hatim bahwa orang berilmu itu tidak pernah meremehkan, dalam arti kalau misalkan dia yang katakanlah dia pintar gitu atau dia tahu sesuatu, tapi temennya tuh nggak tahu misalkan, dia nggak meremehkan temennya gitu. Terus yang kedua, tidak merasa iri dan dengki. Kalau misalkan kadang tuh temennya dia yang terakhir kuliah tapi dia yang pertama dapat kerja, nah orang berilmu tuh nggak iri atau dengki tapi mensupport gitu, kayak didoain atau kayak selamat ya gitu ya, at least dia buat mengucapkan selamat lah gitu, nggak ada iri dengki. Terus dari pendapat Ibnu Hatim yang selanjutnya, ilmunya tuh tidak dipakai untuk dunia melainkan juga akhirat. Jadi ilmu di dunia itu adalah jembatan kita menuju ke akhirat gitu. Jangan sampai apa yang kita tuntut ini, apa ilmu yang kita pelajari dengan susah payah hanya untuk keduniawian saja, tapi juga kita pakai atau kita niatkan untuk kebaikan akhirat juga. Nah terus tadi ada juga dari pendapat Hasan Basri, yakni zuhud. Zuhud itu kalau misalkan pemahaman saya sebelumnya, zuhud itu orang yang meninggalkan segala urusan dunia gitu. Dalam arti tuh kayak ya yang penting ada gitu, enggak yang kalau zuhud tuh meninggalin perkara dunia, gimana ya, dalam artinya tuh kayak bener-bener ya udah fokus aja sama akhirat. Tapi ternyata tadi Bapak Hafid bilang bahwa zuhud itu bukan sekedar, zuhud itu kayak seimbang lah gitu, jangan sampai mendewakan dunia dan meninggalkan akhirat, tapi bagaimana bisa balance antara dunia dan akhirat gitu. Terus yang kedua, dunia untuk bekal akhirat, ya yang sama seperti pendapat dari Ibnu Hatim, kalau ilmunya tidak dipakai untuk dunia saja tapi untuk akhirat juga. Yang kemudian pandai melihat kesalahan dirinya, karena kan kalau misalkan orang pintar itu belum tentu bisa introspeksi diri gitu. Kadang orang yang pintar lupa kalau dia tuh salah, dia nggak mau dengerin orang lain, dia pengen pendapatnya aja yang benar dan pendapatnya aja yang disetujui gitu. Itu kan orang pintar. Tapi nyatanya orang yang berilmu itu adalah orang yang respect sama orang lain dan orang yang menghargai orang lain dan orang yang tahu gitu di mana kesalahan diri sendiri dan introspeksi diri. Kemudian terakhir dari pendapat Hasan Basri yakni istiqomah, karena kan nggak semua orang ya kalau misalkan yang menuntut ilmu itu, orang yang berilmu itu bisa selamanya tahu gitu. Tapi bagaimana kita bisa murojaah, bagaimana kita bisa tetap paham itu, ini tuh maksudnya kayak gitu, sampai kita ke liang lahat nanti gitu kan. Nah itu disebut istiqomah. Kemudian ayat selanjutnya yakni surat Ar-Rahman ayat 33 mengenai kerja keras dalam menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan, atau Allah tuh ngasih tahu gitu, manusia dan jin itu tidak akan bisa menembus langit dan bumi untuk mengetahui sesuatu tanpa kekuatan dari Allah. Nah, apa sih kekuatan ini? Yakni berupa akal yang Allah berikan kepada kita sebagai fasilitas atau potensi yang ada dalam diri kita yang harus dikembangkan dan harus diasah dengan cara belajar. Jadi kita tuh nggak akan tahu loh ini tuh namanya, misalkan ini namanya binder, kita nggak akan tahu kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak mempelajari gitu kan. Kita nggak akan tahu ini namanya pulpen kalau kita nggak belajar. Kayak kan kita bisa tahu ini pulpen, kita tahu ejaannya, kita tahu bahwa
ini tuh materialnya apa aja, karena kita belajar sebelumnya kan, kayak oh ini tuh dari kayak plastik gitu, plastik tuh ini gitu kan, itu tuh suatu material yang kita pelajari sebelumnya gitu. Nah makanya kita nggak akan bisa tahu, kita nggak akan bisa menembus langit dan bumi untuk mengetahui sesuatu tanpa kekuatan Allah, yakni kekuatan Allah ini apa? Akal yang Allah berikan, yang mana harus kita kembangkan dan harus kita asah senantiasa, diasah agar kita bisa survive gitu di dunia ini. Jadi nggak pelangap-pelongo lah gitu ya. Nah kemudian ayat selanjutnya, yang mana ayat selanjutnya ini kan tidak dari surat Ar-Rahman dan ke surat dan sampai surat ini Maidah tidak direview. Jadi saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait surat tersebut sesuai dengan yang saya lihat atau yang saya tonton di video sebelumnya, atau satu hari enggak pas awal dikasih link gitu, 2 hari sebelumnya, yakni surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudi lis-sholawati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat ini Allah memerintahkan atau menghimbau untuk segera melaksanakan sholat berjamaah ya, khususnya apabila adzan sudah dikumandangkan. Kemudian karena kan kalau misalkan sholat berjamaah, kita tahu semuanya bahwa sholat berjamaah itu kan pahalanya atau tingkatannya itu 27 derajat gitu daripada sholat sendiri, yang mana sholat sendiri itu kayak belum tentu bacaannya benar atau belum tentu prakteknya benar kan. Kalau misalkan berjamaah kayak kita ya tinggal ngikutin imam gitu loh. Jadi kenapa tingkatannya tuh lebih tinggi, karena kalau sendiri ya kita tanggung jawab sendiri. Kalau misalkan berjamaah kan ada imam gitu loh. Nah yang kedua, apabila sudah azan, Allah memerintahkan untuk segera melaksanakan sholat, baik itu sholat Jumat, sholat 5 waktu. Terus juga Allah memerintahkan untuk senantiasa berzikir dan meninggalkan segala urusan dunia untuk segera melaksanakan kewajiban tersebut. Nah kemudian saya juga baru tahu ternyata talqin itu merupakan nasihat untuk orang yang meninggal. Karena sebelumnya yang saya tahu talqin itu kayak sebatas mengingatkan gitu loh, untuk kita mengingatkan juga nasihat ya. Pokoknya talqin itu kayak syarat aja gitu, syarat kalau misalnya mau ke yang lahat tuh di talqinin tuh semacam syarat. Dan tapi ternyata setelah saya tonton video bahwa talqin itu nasihat isinya gitu. Nah itu selingan aja. Kemudian ada surat yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airillah wala syahrul haram wala hadiya wala qalaida wala al baitul haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syan'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Jadi dalam ayat tersebut Allah tuh mengajarkan kebaikan, senantiasa Allah itu memerintahkan kita untuk mengerjakan kebaikan bersama, dalam arti kayak
kita saling tolong menolong, saling menasehati gitu. Karena kan jangan sampai kayak masuk surga tuh sendirian gitu loh. Lagian juga surga tuh kan anti haramun ala dayus. Jadi surga itu haram bagi orang-orang yang dayus. Orang-orang yang dayus itu kan orang-orang yang dia tuh lihat kesalahan di mata dia, tapi dia nggak berani negur, dia nggak berani mengingkari kok itu tuh salah gitu, diem aja. Nah itu kan ada dayus ya. Jadi surga aja tuh haram buat orang-orang kayak gitu. Makanya Allah memerintahkan untuk mengerjakan kebaikan agar senantiasa bersama, entah itu gotong royong, entah itu tolong menolong, saling menasehati. Kemudian yang kedua, menegaskan bahwa sikap, mohon maaf Bapak, videonya terpotong lagi. Baik, dilanjutkan dari Al-Maidah ayat 2 ini. Yang kedua, yakni Allah menegaskan bahwa sikap tolong menolong merupakan fondasi kuat dalam kehidupan gitu, khususnya kehidupan bersosialisasi. Karena apa? Karena kan sebagai makhluk sosial yang kita tuh hidup berdampingan dengan manusia-manusia lainnya, kita juga harus berbuat baik dong tentunya. Makanya Allah menyeru kepada kita untuk senantiasa tolong menolong. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya untuk kita sendiri. Kita nolong orang, sebenarnya kita nolong diri kita sendiri gitu, di lain waktu dan kesempatan ya. Walaupun feedbacknya bukan dari dia doang gitu, bukan harus dari dia, tapi kan itulah suatu kayak itu investasi kita buat di masa depan. Kalau misalkan kita kesusahan atau kita butuh bantuan, ada orang nolong. Sebenarnya kayak gitu, sebenarnya itu kayak gitu cara mainnya. Makanya kenapa tolong menolong ini menjadi pondasi kuat gitu dalam kehidupan ya, karena itu. Karena kan sebagai makhluk sosial yang kita butuh juga, kita tidak bisa hidup tanpa manusia lain, atau kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Jadi tolong menolong ini kayak suatu solusi atau apa sih, jalan kebaikan untuk kita gitu. Kemudian tolong menolong ini dalam arti tolong menolong dalam kebaikan ya, dan ketakwaan gitu. Dalam surat Al-Asr juga disebutkan bahwa orang-orang yang beruntung ini orang-orang yang saling tolong menolong dalam kebenaran atau kebaikan, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan juga. Karena apa? Karena ya seperti disebutkan tadi, bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai gitu. Lagi pula kalau kenapa sih kita harus saling menasehati dalam kebenaran, kita harus tolong menolong dalam kebenaran? Karena jangan masuk surga sendirian gitu. Kenapa? Karena surga pun haram untuk orang-orang seperti itu. Anti haramun ala dayus. Jadi dayus itu apa? Dayus itu kayak dia tuh diam, atau enggak negur, enggak ada rasa kesel atau rasa, pokoknya dia diam di saat kemungkaran ada di depan mata dia gitu. Makanya kenapa kita harus saling berlomba-lomba lah gitu, menasehati dalam kebaikan. Kita harus mengingatkan itu salah, atau kita harus membenarkan sesuatu yang keliru gitu di sekitar kita. Karena ya itu, kita nggak bisa masuk surga sendirian, atau kita nggak boleh semua kebaikan tuh kayak untuk kita, nggak boleh egois lah intinya gitu kan. Alhamdulillah, mungkin dicukupkan sekian. Alhamdulillah pemahaman saya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau sesuatu hal yang kurang baik atau tidak berkenan untuk ditonton. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas segala perhatian dan kesempatannya untuk saya dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.